Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimutiara dengan NIM 2030111146. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang implikasi manajerial pendidikan inklusi dan alternatif penempatan pendidikan inklusi di Indonesia. Baik, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu implikasi manajerial pendidikan inklusi. Secara garis besar, implikasi manajerial pendidikan inklusif adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Yang kedua, sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Yang ketiga, guru di kelas reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Yang keempat, guru pada sekolah inklusif dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kelima, guru pada sekolah inklusif dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Selanjutnya, adapun manajemen pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan di sini adalah salah satu komponen pendidikan inklusif yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih. Hal ini dikarenakan kondisi peserta didik pada pendidikan inklusif yang lebih majemuk daripada kondisi peserta didik yang pada pendidikan reguler. Tujuan dari manajemen kesiswaan ini tidak lain agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur serta mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum yaitu kurikulum yang dipakai adalah kurikulum standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kurikulum pada pendidikan inklusif disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu manajemen tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan di sini adalah salah satu unsur penting dalam pendidikan inklusif. Tenaga kependidikan dalam pendidikan inklusif mendapat porsi tanggung jawab yang jelas berbeda dengan tenaga kependidikan pada pendidikan non-inklusif. Perbedaan yang terdapat pada individu meniscayakan adanya kompetensi yang berbeda dari tenaga kependidikan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan atau dana. Di sini pendanaan pendidikan inklusif memerlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang baik. Walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada sekolah reguler dengan penyesuaian-penyesuaian, namun tidak serta-merta pendanaan penyelenggaraan dapat diikutkan begitu saja dengan pendanaan sekolah reguler. Kemudian yang keenam yaitu manajemen lingkungan atau hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu mengelola dengan baik hubungan sekolah dengan masyarakat agar dapat tercipta dan terbina hubungan yang baik dalam rangka upaya memajukan pendidikan di daerah. Kemudian yang ketujuh yaitu manajemen layanan khusus. Di sini dalam pendidikan inklusif terdapat komponen manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus ini mencakup manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan lingkungan. Kepala sekolah dapat menunjuk stafnya terutama yang memahami ke PLB-an untuk melaksanakan
manajemen layanan khusus ini. Selanjutnya kita akan bahas materi tentang alternatif penempatan pendidikan inklusi di Indonesia. Alternatif penempatan yang merupakan bagian dari modifikasi kurikulum yang dilaksanakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam menempatkan siswa ABK pada kelas reguler penuh, kelas reguler dengan guru pendamping khusus, atau kelas khusus di sekolah reguler. Demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.